STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dimanapun antum berada. Di malam yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Ushulus Tsalatsah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Di pertemuan kemarin kita baru membahas tentang biografinya beliau, siapa nama beliau, inti dakwahnya beliau, bagaimana beliau dalam berdakwah. Dan di malam yang berbahagia ini kita akan memasuki kitab ini, kitab Ushulus Tsalatsah. Ya, ini adalah 3 landasan pokok agama kita. Itu yang pertama adalah ma'rifatullah, yaitu kita mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'rifatu nabiyhi, kemudian kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ma'rifatud din, kita mengenal Islam. Pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Kitab ini dimulai dengan bismillah. Kitab ini dimulai dengan bismillah. Ibtada al-muallifu kitabahu bil bismillah. Iktidaan bi kitabillahi azza wa jal fa innahu mabdu'un bil bismillah. Penulis di sini memulai kitabnya dengan bismillah untuk mengikuti atau mencocoki Al-Qur'anul Karim. Dikarenakan dia dimulai dengan bismillah. Wattiba'an li hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar. Seluruh perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia akan hancur. Ya, tapi hadis ini dhaif. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit faedah yang ingin saya sampaikan. Kalau kita memulai percakapan di WhatsApp atau di Messenger ataupun DM di Instagram ataupun yang lainnya, mana yang lebih utama? Memulai dengan bismillah atau assalamualaikum? Mana lebih cocok? Allah Ta'ala alam, saya lebih cocok dengan pendapat yang mengatakan lebih cocok kalau dimulai dengan assalamualaikum. Karena chattingan itu seperti dua orang yang sedang mengobrol. Ya, lebih cocok untuk percakapan. Dan namanya percakapan harus dimulai dengan assalamualaikum. Adapun orang-orang yang menulis bismillah itu mungkin dia menganggap bahwasanya WhatsApp itu lebih cocok ke surat. Tetapi Allah Ta'ala alam, namanya itu tulisan itu seperti kita ngomong, ya. Dan itu ada 2 orang yang sedang berbicara. Dan saya lebih cocok untuk menghukumi hal tersebut seperti ya percakapan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini kata Syekh, i'lam rahimakallah. I'lam rahimakallah. Ya. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Ini adalah 3 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam barzakh. Ya. Yaitu apa yang akan ditanya oleh Munkar dan Nakir? Yang pertama, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Ya. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu, yang akan ditanya oleh malaikat, ya. Hadis yang sesuai dengan hadis atahul malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wa lil akhar an-nakir. Ya, ada 2 malaikat yang hitam lagi biru. Salah satunya disebut Munkar dan yang lain disebut an-nakir. Di dalam hadis tersebut, Munkar dan Nakir memiliki arti sesuatu yang menakutkan, mengerikan.
dan tidak dikenal. Maka disebut sifat-sifatnya yang hitam dan biru. Setelah itu, malaikat tersebut mendudukkan dan bertanya kepadanya tiga hal. Man rabbuk, wa man nabiyuk, wa ma dinuk. Ini akan ditanya oleh malaikat tersebut. Bagi orang yang beriman, maka dia akan menjawab dengan mudah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayujlisanihi fayakulani lahu man rabbuk fayaqul rabbi Allah. Fayakulani lahu ma dinuk fayaqulu dinil Islam. Fayakulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua malaikat itu mendudukkannya dan bertanya, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, Tuhanku adalah Allah. Kedua bertanya, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku Islam. Keduanya bertanya juga kemudian bertanya, siapa laki-laki yang diutus kepadamu ini? Dia menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba kita bayangkan bagaimana hal tersebut ya. Bagaimana? Betapa ngerinya. Ya, ada dua malaikat yang menanyakan hal tersebut. Dan yang menjawab itu sesuai dengan amalannya kita. Adapun orang kafir atau munafik tidak mampu menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuk. Ya, fayaqulu ha la adri. Fayaqulani lahu ma dinuk. Fayaqulu ha la adri. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum fayaqulu ha la adri. Ya, maka orang-orang kafir tidak. Lalu kedua malaikat mendudukkan dan bertanya, siapa Tuhanmu? Dia menjawab ha dengan ketakutan, saya tidak tahu. Kedua malaikat itu bertanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab ha. Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Kemudian dia saya tidak tahu. Orang-orang kafir atau munafik tidak mampu memberikan jawaban dari pertanyaan kedua malaikat tersebut. Karena apa? Menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur itu bukan berkaitan dengan hafalan. Ya. Kalau hanya sekedar dihafal itu mudah. Akan tapi ini apa? Berkaitan dengan keimanan dan amalan soleh kita. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Maka jika seseorang memiliki keimanan, ya, maka dia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ibrahim ayat 27, "Yutsabbitullahu alladhina amanu biqauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Surat Ibrahim ayat 27. Yutsabbitullahu alladhina amanu bilqauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Ya, dan semoga kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang menjawab hafalan itu bukan karena hafalan kita nyo tafai jule man rabbuk, jawabannya rabbi Allah. Wa ma dinuk, dinil Islam. Semua orang mampu. Semua orang sekarang mampu. Tetapi yang menjawab hal tersebut adalah tergantung keimanan dan amalan soleh kita. Jamaah pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh, baik ketika di dunia pada saat sakaratul maut. Mereka bisa mengucapkan kalimat tauhid. Mereka mengucapkan kata-kata yang baik sebelum meninggal maupun di akhirat. Di antara ketika mereka ditanya di alam barzakh, maka dengan mudah mereka menjawab bahwa Tuhanku adalah Allah. Nabiku adalah Muhammad dan agamaku adalah Islam. Nauzubillahi min dzalik, kalau di akhir hayatnya dia mengucapkan Ronaldo atau Messi karena saking cintanya terhadap orang tersebut, ataupun dia mendendangkan lagu.
tiba-tiba di sakaratul maut mengucapkan lagu. Dan kita mengetahui bersama bahwasanya paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya Nabi mengajarkan pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Yang dimana ucapan tersebut aku akan bisa menolongmu. Ya. Perkataan tersebut akan menolongmu pada hari kiamat. Tetapi ada konconya nih, Abu Jahal. Ya, ada dua konconya. Apakah kamu membenci agamanya Abdul Muttalib? Ini adalah efek dari teman yang buruk. Padahal kalau kita jamaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan beliau ini sangat mudah menerima hidayah. Kenapa? Sudah terjepit. Dan di sisinya ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya mengucapkan la ilaha illallah, dia akan beriman. Dan ucapan tersebut akan membantu dia pada hari kiamat. Tetapi hal tersebut tidak terucapkan. Karena apa tadi? Karena teman yang jelek ini, ya, mereka masa akan orang benci dengan agama Abdul Muttalib, kakehanakeun. Ya. Begitu ruginya beliau. Ya. Padahal keponakannya sendiri adalah seorang nabi. Dan beliau meyakini tentang kenabiannya. Tapi karahana mangat benar. Mana mangat roh, anak-anak jadi kan. Jadi dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, bab karahana mangat benar. Ya udah enggak apa-apa. Ini kan ini. Ya. Sebenarnya kita jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak enggak enakannya kalau orang Indo itu. Orang Indo tuh banyak enggak enakannya. Enggak enak. Hanya mau tagai. Ya. Terlalu memikirkan orang lain. Padahal orang lain itu tidak bisa menolong kita pada hari kiamat. Dan tidak bisa menjatuhkan kita ke dalam neraka. Pujian manusia jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah. Dan celaan manusia tidak bisa menjatuhkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang tinggi, ya, itu diraih oleh ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Semakin seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia membencinya, walaupun manusia tidak suka dengannya. Jamaah pendengar Radio Syar Tauhid Aceh 96,1 FM. Orang-orang kafir atau munafik yang masih hidup sampai sekarang, jika dinyatakan kepada mereka siapa Tuhan orang Islam, maka mereka tahu dan akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Jika ditanyakan kepada mereka siapa nabi orang Islam, maka mereka juga tahu, mereka akan menjawab Muhammad. Kemudian jika kita ditanyakan kepada mereka apakah agama mereka, maka dengan mudah mereka akan menjawab Islam. Akan tetapi jika sudah berada di dalam alam barzakh, maka mereka dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang sepertinya mereka pernah ingat, tetapi mereka dibuat lupa. Jamaah pendengar Radio Syar Aceh 96,1 FM. Di sini Syekh menyebutkan ilmu. Apa itu ilmu? Ya, kita sering dengar apa itu ilmu. Ilmu, kata Syekh di sini, al-ilmu huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziban. Ya, ilmu itu adalah memahami suatu perkara itu dengan yakin, dengan kokoh. Itu ilmu. Ya, itu ilmu. Kemudian bodoh atau jahil. Jahil juga terbagi menjadi dua. Ya. Jahil itu terbagi menjadi dua. Yang pertama al-jahlul basit.
wa huwa adamul idrak bil kulliyah. Al-jahlul basit yaitu tidak memahami secara keseluruhannya. Ini al-jahlul basit. Kemudian al-jahlul murakkab. Kemudian jahlul murakkab. Apa itu? Wa huwa idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Itu memahami suatu yang kebalikan dari hal tersebut. Itu jahlul murakkab. Ya. Jahlul murakkab ini bisa dikatakan orang yang tidak tahu tetapi sok tahu, meyakini hal sesuatu yang berlawanan dengan hal tersebut. Ya. Ini jahlul murakkab. Kemudian ada namanya syak, ragu. Ya. Syak 50-50%, 50-50. Ya, ragu. Dan jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian manusia itu terjangkiti was-was atau ragu. Ini telah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ragu, apakah ini sudah keluar angin atau belum? Ya, pas lagi sholat, ya, sholat, ragu dia. Ini udah keluar tanggal karena dubit angin menurun tangan. Selalu dibuat was-was oleh syaitan. Ya. Kemudian diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal orang ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yansarif hatta yasma sautan au yajidu riha. Janganlah dia keluar dari sholat atau membatalkan sholat sampai dia yasma sautan, dia mendengar suara kentut. Itu udah batal tuh, ya. Atau dia mencium baunya. Tetapi kalau tidak ada kedua tersebut, maka dia suci, dia tidak keluar kentut. Kalau ada lagi sholatnya, tiba-tiba dia keluar dari sholat. Itu adalah bentuk was-was dari syaitan. Dan ini banyak contohnya. Ada yang orang wudu itu sampai kayak mandi. Pernah nggak lihat orang Bang Safar kayak gitu? Ada orang kayak gitu. Ada yang bolak-balik. Kenapa? Dia menganggap ini kayaknya belum suci. Saya belum suci, kayaknya ini belum sempurna wudunya. Ini adalah bentuk was-was dari syaitan. Ada juga yang lebih parah. Dia lebih khusyuk sholat sendiri daripada sholat jamaah. Itu ada. Kalau enggak dia pengennya dia sholatnya berjamaah, tetapi dia harus masbuk. Ini kadang terjangkiti oleh orang yang sudah paham agama mungkin. Tapi ya pemahamannya mungkin kurang. Dia ikuti was-was tersebut. Maka ini tercela. Ya. Setiap hari masbuk. Kenapa? Kalau kita tanya kenapa kalau kita sesekali masbuk, oke lah. Ini setiap hari masbuk. Kenapa? Rupanya dia was-was. Dia katanya lebih khusyuk kalau sholat sendirian. Nah, maka keluarlah kaidah fikih yaitu mengatakan al-yakin la yazalu bisyak. Keyakinan itu tidak hilang dikarenakan keraguan. Ya. Kalau kita kita sudah wudu, kita kemudian sholat, ya udah, berarti kita dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Dan inilah bentuk kita kepada ilmu. Ya. Ini lagi sholat, kayak itu biasanya kalau itu pas kita lagi sujud, itu sering tuh, ini ada keluar angin dikit. Ini kira. Ya udah kalau begitu, ya udah ada batal. Setiap hari batal mungkin sholatnya, karena dia mengikuti keraguannya. Kemudian ilmu itu terbagi menjadi dua. Wal ilmu yanqasimu ila qismain. Daruriyun wa nadhariyun. Fa daruri, apa itu ilmu daruri?
ma yakunu idrakul ma'lum fihi daruriyan bihaitsu yattaru ilaihi min ghairi nadharin wal istidlali kal ilmi bi anna an-nara haratun mathalan. Ya. Daruri itu adalah mengetahui suatu perkara itu secara langsung. Ya, tanpa butuh kepada nazar, tidak butuh pada penelitian. Seperti contohnya apa? Api itu panas. Berarti ilmu ini kita nggak perlu cek atau perlu penelitian. Kalau api itu mau panas atau membakar, kan nggak perlu nggak perlu belajar tuh. Semua orang juga bakalan tahu. Kemudian yang kedua nadhari. Apa itu nadhari? Ma yahtaju ila nadharin wastidlalin kal ilmi biwujubin niyah fil wudu. Apa-apa yang ilmu yang butuh kepada penelitian, ya, atau bahas, meneliti. Seperti apa? Kal ilmi biwujubin niyah fil wudu, seperti wajibnya niat pada wudu. Jadi ini butuh dikaji apa dalilnya, ya. Jamaah pendengar radio Syiar TV Aceh 96,1 FM. Kemudian kita kembali kepada ini tentang malaikat datang kepada orang-orang mukmin dan orang kafir. Ini adalah suatu perkara yang sangat mengenaskan bagi mereka. Ketika mereka ditanya, yaitu orang-orang kafir, mereka merasa pernah tahu. Mereka mencoba untuk mengingat, tetapi tidak ingat dan tidak mampu untuk menjawab. Ketika mereka tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut, maka mereka langsung dipukul dengan palu atau sesuatu yang terbuat dari besi oleh malaikat. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Sehingga berteriak dengan teriakan yang didengar oleh para makhluk sekitarnya, kecuali manusia dan jin. Ya. Jadi inti pembahasan kita adalah tentang 3 landasan pokok utama, di mana itulah pertanyaan yang akan ditanyakan pertama kali ketika manusia berada di dalam alam barzakh dengan melalui ujian pertama. Oleh karenanya, di dalam istilah syariat, 3 pertanyaan itu disebut dengan fitnatul qabr. Fitnatul qabr, ujian di dalam kubur. Bedakan fitnatul qabr wa adzabul qabr. Di dalam barzakh terdapat 2 hal. Pertama adalah fitnatul qabr, yaitu ujian di dalam kubur, yaitu pertanyaan tadi. Dan yang kedua adalah adzabul qabr atau naimul qabr, yaitu azab atau nikmat kubur. Bedakan antara fitnatul qabr wa adzabul qabr. Barang siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Dan barang siapa yang tidak mampu menjawabnya, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Maka seorang muslim harus bertanya kepada dirinya, apakah dia telah mempersiapkan amalan-amalan soleh dia yang hal tersebut dapat memudahkan dia menjawab pertanyaan tersebut. Masing-masing dari kita tidak akan bisa lari. Ya, semua kita tidak akan bisa lari. Karena akan ditanya dengan 3 pertanyaan tersebut pada saat permulaan berada di dalam alam barzakh. Ada beberapa orang yang tidak ditanya oleh malaikat, sebagaimana disebutkan oleh para ulama seperti para nabi. Ya, para nabi tidak ditanya. Para siddiqin, orang yang mati syahid, atau orang yang bekerja di daerah perbatasan atau perperangan. Namun hukum asal secara umum semua manusia akan ditanya tentang 3 perkara ini. Inilah sekilas tujuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab ini. Buku ini merupakan ilmu dasar sekali, ya, yang dipelajari oleh kaum muslimin. Selain itu, ilmu ini juga sebagai landasan utama untuk memahami ilmu tauhid lebih dalam, di mana seorang memahami dasar tentang Rabb-nya, Rasul dan agama.
Kitab ini ada disebut adalah usul, makanya disebut dengan apa? Kitab usul thalatha. Yang pertama mengenal ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, wa ma'rifatu dinil aslam. Apa tadi? Yang pertama sekali kita akan datang kepada kita mungkar dan nakir. Kemudian kita akan ditanya. Orang yang beriman akan bisa menjawab. Orang-orang kafir dan orang munafik mereka akan menjawab ha la adri. Ya. Mereka ketakutan dan menjawab la adri. Kemudian fitnatul qabr. Kemudian azabul qabr. Fitnatul qabr adalah pertanyaan yang akan diajukan kepada kita semuanya. Itu fitnatul qabr, yaitu soal, pertanyaan. Kemudian azabul qabr atau naimul qabr, nikmat atau azab kubur. Ya, maka kitab ini sangat penting dipelajari oleh setiap kaum muslimin, maupun anak-anak, bapak-bapak, ibu semuanya. Muslimin dan muslimat. Yang pertama sekali al-ilmu. Apa itu al-ilmu? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Karena jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini adalah ilmu yang wajib. Wajib dipelajari karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu apa yang diinginkan di sini? Yaitu ilmu agama. Ilmu yang dibahas tentang ini adalah ilmu agama. Adapun ilmu dunia dibagi menjadi dua. Ya. Ada yang sifatnya fardu ain dan ada sifatnya fardu kifayah. Ilmu dunia termasuk hal yang penting. Ilmu dunia adalah hal yang karena kita tahu bahwa agama Islam bukan hanya berbicara tentang masalah syariat saja. Dan setiap orang butuh ilmu kedokteran misalnya, ilmu politik, perperangan, persenjataan, teknologi, dan ilmu kedunia lainnya. Maka umat Islam juga butuh terhadap ilmu ini. Ya. Jadi ilmu kedokteran, kita butuh ilmu kedokteran, kita butuh. Tetapi kalau jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira sekarang lebih banyak dokter atau lebih banyak ustadz? Lebih banyak dokter. Ya, kalau insya Allah kalau kaum muslimin diajak untuk sekolah kedokteran itu lebih banyak. Banyak orang yang minat itu banyak. Tetapi minat seorang menjadi ustadz sekarang mungkin kurang ya. Kurang. Kenapa? Karena kalau pikiran ustadz ya palingan ya naik motor beat. Kalau gajinya paling seberapa sih? Segitu. Rendah di sisi manusia. Tetapi kalau coba dibilang dokter, ini apalagi dokter spesialis ini, ya, memang itu perkara yang boleh-boleh saja. Tetapi adalah lebih semangat kita mengajak anak-anak kaum muslimin untuk menghafal Al-Quran, menghafaz Nabi Sallallahu. Jangan mindset manusia ini dunia terus, ya kan? Dunia terus. Tapi coba mikir. Kalau dibilang ustadz, ya biasalah. Langsung di mindset dia ya aduh paling kalau naik mobil kijang. Mobil apa? Paling mobilnya Mobil butut, motor butut. Tapi kalau di mindsetnya seorang dokter, seorang insinyur, seorang orang yang mempelajari ilmu politik pasti ini orang kaya ini pasti. Ya. Nasallahu salamah wal afiyah. Boleh nggak kita mempelajari ilmu-ilmu tersebut? Boleh. Ya. Hukum asalnya mubah. Ya. Mubah.
Yaitu ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat, ilmu kedokteran, ilmu politik dan ilmu selainnya. Kemudian ada ilmu-ilmu yang haram ya dipelajari, yaitu berupa ilmu-ilmu dunia yang diharamkan untuk belajar, seperti ilmu judi. Ada nggak ilmu judi? Ada ya. Ada. Jadi cara orang ini harus ada. Meramal dan yang semisalnya. Hukum pelajari ilmu ini adalah haram. Ya. Jadi tingkatan ilmu ini ada 3. Ya, pertama apa? Ilmu dunia. Hukumnya apa? Mubah. Mubah. Kemudian ilmu syariat. Ilmu syariat ini dibagi menjadi 3. Ada yang sifatnya fardu ain. Ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim adalah semua ilmu yang harus diketahui oleh seorang hamba dalam menjalankan aktivitas keagamaannya. Salat. Wajib mempelajari fikih salat. Kemudian apa? Puasa. Bersuci. Ini wajib. Nggak boleh seorang jahil. Al-Imam Ahmad mengatakan, wajibu ayyatluba minal ilmi ma yakumu bihi dinuhu. Nah, ini kaidahnya. Wajib baginya untuk menuntut ilmu yang dengannya ia bisa menjalankan agamanya. Nah, kita bisa, kalau semana kadar kita bisa beragama. Udah hujan. Hujan kenceng ya. Apa doa hujan jemaah? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, nggak perlu kita mencela hujan. Oh, udah hujan nih, nggak bisa siaran lagi. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Maka ilmu-ilmu itu adalah sifatnya wajib. Ya. Maka perkataan Imam Ahmad ini bisa kita tulis dengan tinta emas apa? Wa yajibu ayyatluba minal ilmi ma yakumu bihi dinuhu. Wajib baginya untuk menuntut ilmu yang dengannya ia bisa menjalankan agamanya. Maka dikatakan kepada beliau, fakullul ilmi yakumu bihi dinuhu. Semua ilmu itu tentu menegakkan agamanya. Kemudian beliau berkata, al-fardul ladzi yajibu alaihi fi. Kewajiban yang wajib dirinya untuk melakukan, maka ia harus menuntut ilmunya. Jawaban yang sangat indah. Ya, kewajiban yang wajib untuk dirinya untuk melakukannya, maka ia harus menuntut ilmunya. Dikatakan mislu ai syai'in. Seperti apa? Beliau berkata, alladzi la yas'ahu jahluhu. Ya, yang dia tidak tidak tahu. Salatuhu wa siyamuhu. Ilmu tentang salatnya dan puasanya. Ya. Contoh ilmu yang fardhu ain adalah ilmu-ilmu dasar akidah. Ya. Jangan sampai kita ilmu-ilmu dasar akidah kita tidak paham. Rukun-rukun Islam dan yang lain sebagainya. Hukum mempelajari ilmu ini adalah sifatnya fardhu ain. Kita harus mengetahui siapa Rob kita yang harus kita ibadahi. Kita harus tahu secara dasar siapa Nabi yang diteladani. Kita harus tahu bagaimana ilmu salat, ilmu wudu. Jangan sampai udah tua nggak tahu bagaimana wudu, ataupun ilmu berhaji kalau dia sudah wajib haji. Tapi kita yang miskin ini boleh nggak kita belajar ilmu haji? Boleh. Ya, tetapi kalau dia sudah dia sudah store haji ataupun punya kemampuan untuk berhaji, maka dia wajib dia harus mempelajari ilmu tersebut. Secara umum semua hal yang hendak kita lakukan maka kita harus tahu ilmunya, karena al-ilmu qabla qauli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Kemudian ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Ilmu-ilmu tertentu yang harus diketahui oleh sebagian orang. Contohnya adalah ilmu usul fikih, usul hadis, mustalah hadis dan tafsir, dan diantaranya adalah bahasa Arab dan ilmu lainnya. Jadi kalau satu kampung ya tidak ada ulama di situ, tidak ada, maka sebagian orang itu harus wajib menuntut ilmu ya, agar mengajarkan kaumnya.
Kemudian yang terakhir, ilmu yang sifatnya sunnah atau mustahab, yaitu ilmu-ilmu yang tidak wajib bagi seseorang, maka boleh untuk mempelajarinya. Contohnya adalah seorang yang bukan mufti atau ahli berfatwa, tetapi hendak mempelajari ilmu usul fikih. Seperti kita bukan seorang mufti ya. Kita soalnya seorang muqallid. Ya, seorang muqallid. Maka dibolehkan baginya untuk mempelajari hal tersebut. Seperti kalau istilah usul apa itu am atau khas, mutlak, muqayyad atau yang selainnya. Ya, kita mempelajari hal tersebut. Kemudian kaidah-kaidah fikih secara umum. Ya. Minimal seorang muslim paham lah. Ya. Paham. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ulama warathatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama warrathul ilm. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Ya, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Jadi seorang penuntut ilmu harusnya dia berbangga, jangan dia minder atau insecure kalau masa sekarang. Ya, karena dia sedang mempelajari warisan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Karena para nabi tidak mewariskan dinar dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Ilmu ini adalah menjadikan seseorang bertakwa dan semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dan semoga kita semua ini adalah orang-orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Seorang dokter dia bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Dia memudahkan perkaranya kaum muslimin. Kalau ada orang yang sakit, kalau dia bisa mudahkan, dia mudahkan. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga memberikan manfaat untuk saya pribadi dan pendengar sekalian. Kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.